Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya. Baik rekan-rekan semuanya, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana akuntansi untuk transaksi istisna dengan pembayaran secara tangguh. Nah, apa sih kenapa kok disebut secara tangguh? Jadi disebut secara tangguh ini karena pembayarannya itu, dilakukan ya sampai, barang itu sudah selesai dibuat, tapi masih tetap harus melakukan angsuran, ya. Itu adalah, istisna tangguh gitu. Jadi, biasanya ini, transaksi istisna ini, transaksi istisna tangguh ini banyak terjadi juga, di kehidupan di dalam praktek di industri keuangan syariah ya, terutama adalah untuk pembiayaan-pembiayaan berbasis syariah gitu ya. Karena di sini, istilahnya nasabah terutama ya, nasabah pembiayaan itu akan melakukan angsuran, terus kemudian barang itu, diserah terimakan, tetapi, nasabah akan terus tetap membayar. Nah, itulah yang disebut dengan istilah tangguh gitu ya. Jadi antara ciri khasnya dari istilah tangguh ini adalah masa pembuatan barang ya, pembuatan barang itu tidak sama dengan masa angsuran. Ya, biasanya masa angsuran lebih panjang daripada masa pembuatan barangnya, gitu ya. Jadi misalkan barangnya dibuat dalam waktu 8 bulan, tetapi angsurannya lebih dari 8 bulan, maka itulah yang disebut dengan istisna tangguh. Nah, di dalam istisna tangguh ini sebenarnya ada 2 jenis transaksi sebenarnya, yaitu transaksi, istisna tunai plus sama transaksi yang sifatnya seperti murabahah gitu ya. Oke, gimana sih kok ceritanya seperti apa? Coba kita lihat, ilustrasinya seperti ini gitu ya. Oke ya, baik ya. Ini sebentar, nah, oke. Jadi kita untuk istisna, tangguh. Jadi contohnya misalkan ini ya, misalkan ada Pak Haji Amin ya. Pak Haji Amin ini ingin membangun rumah, ya, ingin membangun rumah, di tanah miliknya seluas 400 meter persegi. Ya, jadi ciri khas dari Sisna itu kan barangnya memang belum ada dan barangnya itu tidak tersedia di pasar serta barangnya itu harus dilakukan proses pembuatan gitu ya. Nah, karena itu kemudian Pak Amin ini bekerja sama dengan developer properti syariah yaitu Sejahtera Regensi Syariah. Nah, kesepakatannya adalah di sini kesepakatannya, untuk istilahnya pembangunan rumah itu, Pak Amin ini akan membayar ya, membayar totalnya adalah 1,5 M ya, 1,5 M ini. Di mana pembayaran 1,5 M ini itu akan diangsur selama, 5 tahun ya, selama 5 tahun sebanyak 60 kali atau 60 bulan ya. Nah, untuk istilahnya, menjaga komitmennya tadi, untuk membuktikan komitmen tadi, maka Pak Amin akan membuat uang muka ya, down payment ya, uang mukanya itu sebesar 300 juta ya, 300 juta gitu ya. Dan rumah itu akan dibangun oleh developer Sejahtera Regensi Syariah ini itu selama 12 bulan ya. Dan estimasi dari, developernya itu, pembangunannya itu memerlukan biaya sebesar 1 M ya. Kemudian, untuk, istilahnya, progress report ya atau laporan kemajuan dari pembangunan itu akan, dibagi menjadi 4 periode ya. Ya, jadi periode triwulan pertama yaitu Januari, Maret, April, Juni, Juli, September, Oktober, Desember. Di mana setiap periode itu, jumlah biaya pembangunannya adalah 250 juta, gitu ya. Nah, pembayaran itu akan diangsur setiap bulannya, ya, mulai bulan Januari
itu setiap tanggal 20 jatuh temponya. Nah, kemudian pada saat nilai tunainya ya, nilai tunai tadi kan maksudnya adalah nilai kesepakatan ya, nilai harga ya. Harga istisnanya itu kan 1,5 M gitu ya. Terus kemudian nilai tunai ya, nilai tunai. Nilai tunai itu kalau dibeli secara tunai itu ya adalah 1,3 M gitu ya. Sedangkan untuk RAB-nya atau biaya produksinya itu adalah 1 M. Nah, gitu ya. Jadi ini gambarnya seperti itu ya. Nah, bagaimana perlakuannya gitu ya. Jadi untuk memberikan kejelasan ini maka coba kita lihat di dalam horizon seperti ini ya. Jadi di sini pada Januari Pak Amin tadi itu memberikan uang mukanya sebesar 300 juta. Gitu ya, 300 jutanya ini kita diberikan gitu ya. Kemudian nanti selama proses pembangunan rumahnya itu selama 1 tahun ya. Jadi proses pembangunannya selama 1 tahun, 12 bulan ya. Dan untuk progresnya ini ya, jadi pada akhir Desember nanti itu targetnya adalah harus diserahkan ke Pak Amin gitu ya. Kemudian ini akan 3 kali tahapan ya, 3 kali tahapan ya. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, dan tahap keempat. Di mana masing-masing tahapan ini biaya produksinya adalah 250 juta ya. 250 juta, ini 250 juta, ini 250 juta. Jadi totalnya adalah 1 M ya, 1 miliar ya. Nah, padahal ini apa namanya itu di sini ya angsurannya selama 60 kali ya, 60 kali ya, selama 60 kali. Sehingga masih ketika ini barang ini sudah diserahkan di sini bulan Desember ini, Pak Amin masih mengangsur di sini seterusnya. Nah, itu ya. Jadi di sinilah yang disebut dengan tangguhnya ya. Tangguhnya itu di mana? Tangguhnya di sini, barang sudah diserahkan, tetapi angsuran masih tetap berjalan. Nah, ini tangguh ya, disebut tangguhnya di sini ya. Tangguhnya disebut di sini. Ini tangguh ya, tangguhnya ini di sini, tangguh ya. Jadi tetap berjalan, sudah diterima barangnya, tapi ini masih tetap apa namanya itu diangsur. Nah, sedangkan yang ini adalah nanti adalah istisna tunai. Ya, istisna tunainya di sini. Ya, selama satu apa? Selain satu pembayaran selama 1 tahun ini adalah istisna tunainya gitu ya. Nah, inilah gambarannya seperti ini. Nah, kita nanti di sini akan menggunakan istisna tunai di sini untuk yang periode pembangunannya istisna tunai. Nanti setelah barang itu diserahkan, itu kita menggunakan istisna tangguh, gitu ya. Atau di sini adalah yang menggunakan murabahah, gitu ya. Di sini kita lihat nilai akhirnya kan nanti 1,5 miliar ya, 1,5 miliar. Tapi nilai tunainya pada saat barang itu diserahkan itu adalah 1,3 M. Ya, 1,3 M. Nah, sedangkan RAB-nya itu adalah 1 M. Jadi di sini ada 3 nilai ya. 1,3 M itu adalah nilai tunai pada saat barang itu selesai dibuat, dan 1,5 M itu adalah harga kesepakatannya. Nah, coba kemudian ada nilai 300 juta ya, 300 juta ini sebagai uang muka. Terus nanti adalah angsuran setiap bulannya, ada angsuran setiap bulannya. Kemudian ada apa istilahnya pembayaran pengeluaran ya, biaya produksi, biaya pembangunan 250 juta setiap triwulannya gitu ya. Oke, coba kita lihat sekarang. Pertama adalah bagaimana pada saat jurnal pembayaran angsuran saat proses pembangunan. Jadi ingat ya, pada saat pertama kali pada saat jadi di sisa tangguh ini pada saat barang itu belum dibuat atau belum selesai dibuat, inilah kita menggunakan transaksi sisa tunai gitu ya. Tapi ketika barang itu telah diserahkan, baru ini nanti akan mirip seperti murabahah. Ya, itulah kenapa disebut istilah tangguhnya di sini gitu ya. Ciri khasnya di situ. Nah, di sini pada saat pemberian uang muka. Ingat ya, pada saat pemberian uang muka sebesar 300 juta, maka kira-kira bagaimana nih akuntansinya dari Pak Amin ketika Pak Amin ini menyerahkan
menyerahkan uang muka 300 juta. Nah, masih ingat ini karena ini menggunakan istisna tunai ya, maka angsuran setiap angsuran ini dianggap sebagai angsuran ya, 300 juta sebagai angsuran. Maka Pak Amin akan mengakui 300 juta ini sebagai apa? Masih ingat? Ya, betul ya. Itu diakui sebagai aset istisna dalam penyelesaian sebesar 300 juta ya. Nah, di sini kemudian nanti apa? Sejahtera regensinya itu akan mengakui kas pada termin istisna. Artinya diakui sebagai termin istisna 300 juta. Gitu ya. Nah, di sini kita lihat sisanya ya kan 1 juta 1,5 miliar, 1,5 miliar, kemudian dibayar 300 juta. Sehingga masih ada 1,2 ya, M, 1,2 M. 1,2 M ini nanti akan diangsur selama 60 kali. Sehingga per bulannya itu diangsur 20 juta. Ya, dia mengangsur 20 juta per bulannya. Ya. Nah, di sini kita lihat ya. Di sini sekali lagi sesuai dengan akuntansi istisna tunai ya. Kalau setiap angsuran ya, setiap angsuran yang diterima atau dibayarkan oleh penjual, maka itu akan diakui sebagai aset istisna dalam penyelesaian di bukunya penjual dan diakui sebagai termin istisna di bukunya di bukunya pembeli diakui sebagai aset istisna dalam penyelesaian, di bukunya penjual itu akan diakui sebagai termin istisna, gitu ya. Oke, kemudian bagaimana pada saat membayar angsuran? Pada saat membayar angsuran pertama di bulan Januari, ya, nanti kan dari sejahtera regensi ini akan menagih, ya, maka ditagih itu ya, tagih maka karena tagih muncul piutang istisna, ya, terus angsuran sekali lagi setiap angsuran itu diakui sebagai termin istisna oleh penjualnya. Nah, maka kemudian sejahtera regensinya ini mengakui termin istisna-nya 20 juta, gitu ya. 20 juta. Ini kan angsurannya per bulannya ya, 20 juta gitu ya. Kemudian di Pak Aminnya itu akan mengakui tagihan itu sebagai aset istisna dalam penyelesaian. Jadi dia bisa mengakui aset istisna dalam penyelesaiannya di awal bulan gitu ya. Kemudian dia mengakui adanya utang istisna. Nah, pada saat membayar, apa? Ya, betul. Pada saat membayar, maka di sini sejahtera regensi akan menghapus piutangnya 20 juta, piutangnya Pak Haji Amin 20 juta, kemudian di Pak Haji Amin dia akan menghapus utang istisnanya 20 juta. Nah, ini transaksi ini ya, transaksi yang nomor ini ya, transaksi angsuran ini tanggal 1 Januari, tanggal 1 dan tanggal 20 sama terus sampai berapa? Sampai 60 kali. Itu sama terus seperti ini ya. Tidak ada perbedaan. Jadi sama terus seperti ini ya. Angkanya juga sama angkanya 20 juta, 20 juta, 20 juta. Terus begitu ya. Karena tadi kan gitu ya. Nah, sekarang mulai Januari sampai Desember itu kan terjadi pembuatan produksi atau pembuatan bangunannya ya, rumahnya tadi yang 400 meter persegi tadi itu ya. Maka di periode pertama ini kan untuk developer aja ya. Maka developer itu mengakui biaya produksi. Ya, masih ingat kan? Pada saat developer atau pembangun atau kontraktor atau penjual itu mengeluarkan biaya produksi ya, biaya produksi. Ya, biaya produksinya ini diakui sebagai apa? Ya, betul, sebagai aset istisna dalam penyelesaian, gitu ya, asetnya dalam penyelesaian, gitu ya. Maka kemudian developernya yaitu Sejahtera Regensi akan mengakui aset istisna dalam penyelesaian yaitu 250 juta. Ini kan yang dikeluarkan biaya 250 juta kan per bulannya kan per 3 bulannya, gitu ya. Oke, kemudian ada pengakuan pendapatannya ini kalau menggunakan persentase penyelesaian ya. Nah, kalau di sini di istilah tangguh ini pengakuan pendapatannya itu pasti akan menggunakan persentase penyelesaian gitu ya. Nah, di sini dia akan mengakui pengakuan pendapatan secara persentasenya. Nah, di sini kan kita tahu tadi ya istilah tunainya untuk RAB-nya ya RAB-nya adalah 1 miliar. Nah, nilai tunai ya, ini kita anggap nilai tunai karena ini kan transaksinya istisna tunai, ya istisna tunai. Kok bukan 1,5 M ya, karena 1,5 M itu istisna tangguhnya, gitu ya. Istisna tunainya adalah
1,3 M. Yaitu ini adalah nilai tunai, ini adalah nilai ketika barang atau rumah itu sudah jadi diserah terimakan, maka nilainya adalah 1,3 M. Jadi kan ada 1 miliar, ya, ada 1 miliar, ada 1,3 miliar, ada 1,5 miliar. Nanti kan ya. Nah, yang 1 miliar ini adalah biaya produksi, ya, biaya produksi. Sedangkan yang 1,5 M ini adalah harga kesepakatan. Harga kesepakatan non tunai. Nah, non tunai. Sedangkan yang 1,3 M ini adalah nilai ketika rumah itu dibeli secara tunai atau sudah jadi nilai wajarnya pada saat penyerahan, gitu ya. Itu adalah 1,3 M, gitu ya. Maka kita lakukan ini dari mana ini 25%-nya ini dari mana 25%-nya? Yaitu apa? Yaitu totalnya kan 250 juta ini. Total biaya yang dikeluarkan 250 juta. Pada per bulannya ya, pada bulan triwulan pertama itu 250 juta. Total estimasinya kan 1 M. Nah, jadi 250 juta dibagi 1 M yaitu 25%. 2%. Jadi ini di tahun pertama, di periode pertama itu adalah 25%. Jadi ini 1 M dikalikan RAB-nya tadi kan 1 M dikalikan 25%, 250 gitu kan. Nilai tunainya ini adalah nilai tunai ya 1,3 dikalikan 25%, 325. Kemudian marginnya itu 300. Marginnya ini dari mana? Dari sini kan? Dari nilai nilai pokoknya, nilai biaya pembangunannya dibanding dengan nilai tunai pada saat penyerahan barang ya. Itu 300 juta ya, 300 juta ya. Nah, di sini kita lihat, jadi untuk RAB-nya ini diakui sebagai apa? RAB-nya kalau biaya produksinya ini diakui apa? Ya, diakui sebagai harga pokok istisna. Sedangkan nilai tunainya ini diakui sebagai apa? Ya, betul, sebagai pendapatan istisna. Nah, kalau marginnya diakui sebagai apa? Ya, sebagai aset istisna dalam penyelesaian. Betul sekali, bagus ya. Sekarang kita lihat jurnalnya kalau sudah tahu. Nah, tinggal gini, tinggal masukkan aja yang aset istisna dalam penyelesaian, yang margin ini kita akui sebagai aset istisna dalam penyelesaian, yaitu 75 juta. Kemudian biaya produksinya yang 1 M itu persentasenya itu kita akui sebagai harga pokok istisnanya 250 juta. Dan pendapatannya yang pendapatannya 1,3 M itu hanya bisa kita akui sebesar 325 juta ini saja, gitu ya. Nah, ini yang kita akui sebagai pendapatannya ya, sebagai pendapatannya di sini ya, pendapatannya ini ya. Nah, ini yang kemudian ini dua ini aja ini ya. Selama 12 bulan itu nanti jurnalnya sama ya. Selama 12 bulan itu jurnalnya sama. Hanya saja ini kan nanti bulan kedua itu sudah 50%. Periode kedua, periode ketiga itu periode triwulan ketiga itu sudah 75%. Periode triwulan keempat adalah 100%. Nah, ini dicari penambahannya ya. Penambahannya 25% kan gitu ya. Nah, ini sama ya. Jurnalnya sama, angkanya sama, kebetulan di sini gitu ya. Sehingga kalau kita lihat saldo akun selama angsuran sampai bulan Desember gitu ya, sampai bulan Desember, maka di Haji Amin itu ada namanya akun aset istisna dalam penyelesaian. Ya, ini apa? Ini yaitu dari angsuran. Angsurannya berapa? Yaitu angsurannya 20 juta tadi ya. 20 juta ya, angsurannya tadi dikalikan 12 bulan ya. Nih ya. Kan tadi itu ya, angsurannya kan itu ya, dia kan mengangsur terus 500 istilahnya diangsur terus itu ya, istilahnya diangsur ini ya, diangsur angsurannya tadi kan 20 juta per bulan, 12 kali 12 bulan gitu ya. Terus kemudian aset istisna ini juga dari apa? Dari uang mukanya tadi ya, uang mukanya yang 300 juta. Ya, 300 juta. Jadi 20 juta dikalikan 12 bulan itu 240 juta kan gitu ya. 240 juta.
ya. 240 juta kan gitu ya. Jadi totalnya adalah aset istisna dalam penyelesaiannya adalah 540 juta. Ya. Ini adalah sampai bulan Desember ya, sampai bulan Desember atau 12 bulan setahun gitu ya. Sampai masa penyelesaian selesai gitu ya. Nah, sedangkan di Sejahtera itu ada yang namanya termin istisna. Nah, termin istisna ini apa? Angsuran tadi ya. Angsuran ini sama juga, ini kan angsuran tadi ya. Angsurannya dari 300 juta ditambah dengan tadi yang 240 juta ini, 20 juta per bulannya. Ini juga sama. Jadi angsurannya 300 juta tadi yang diterima sama angsuran per bulannya 20 juta. Jadi totalnya 240 juta kan begitu ya. Nah, ini terminnya 540 juta. Sama ini ya. Ini pasti sama. Ini kontrolnya pasti sama. Kalau ini sama berarti benar gitu ya. Terus kemudian ada aset istisna dalam penyelesaian. Nah, aset istisna dalam penyelesaian ini apa? Yaitu pertama dari apa? Biaya produksi. Ya, biaya produksi. Biaya produksinya selama itu kan totalnya 1M. Ya, 1M. Terus kemudian dari margin. Nah, marginnya yang tadi 300 juta tadi itu ya. 300 juta itu. Nah, itu kan. Jadi totalnya adalah aset istisna dalam penyelesaiannya saldonya nanti adalah 1.300.000. Ya. Itu dari mana? Ya tadi dari marginnya sama marginnya yang 300 juta dari nilai kan ada ini ya 1M kemudian 1,3 M ini nilai tunainya dan 1,5 ini adalah nilai kontraknya. Jadi yang kita hitung di sini adalah nilai tunai dulu, transaksi tunainya ini ya 1,3 M 300 juta ini. Ya totalnya ini aset istisna dalam penyelesaiannya ini. Gitu ya. Ini kan biaya pembangunannya ya, biaya pembangunannya totalnya ya, biaya pembangunan sampai sama dengan marginnya tadi 1,3 M tadi ya. Nah, pada saat tanggal 31 Desember kan sudah selesai rumahnya. Ya, rumah sudah selesai. Nah, bagaimanakah ini apa akuntansinya? Nah, di Sejahtera Regency sebagai pembangun atau developernya tadi sebelumnya ini di sini ada istilahnya kan totalnya 1,3 M ya. Di sisi debit ya gitu ya. Maka nanti di sini di PT Sejahtera ini akan mengakui adanya persediaan sebesar 1,3 M, kemudian ada aset istisna dalam penyelesaian tadi ditutup kan gitu ya. Yang awal debit jadi kredit gitu ya. Nah, kemudian akan diserahkan apa namanya itu diserahkan rumahnya tadi. Ya, rumahnya kan nilai pada saat nilai penyerahan kan 1,3 M ini gitu ya. Nah, ini diserahkan ini, gitu ya. Terus kemudian termin istisna tadi kan ditutup angsurannya. Jadi angsurannya ini kan 540 ya. Jadi angsurannya dari mana? Yaitu dari 300 juta uang mukanya ditambah 240 juta ini adalah angsuran 20 juta per bulan tadi. Totalnya, total angsurannya kan harusnya berapa? 1, M ya. 1,5 M ya. 1 miliar setengah ya, 1,5 miliar. Kan gitu ya. Nah, sudah diangsur sebesar 540 ini di termin istisna ini. Berarti masih ada piutang istisna sebesar 960-nya kan gitu ya. Nih ya. Ya. Jadi nilai totalnya kan ini ya 1,5 juta 1,5 ya 1,5 M kan sudah diangsur 540 ya. Dari mana 540? Jadi 300 uang mukanya, 240 adalah angsuran per bulannya sampai 12 bulan ya. Jadi kurang 960. Nah, kekurangan 960 inilah diatur sebagai piutang istisna gitu ya yang harus dibayar setelah ini gitu ya. Terus ini persediaannya. Nah, selisih antara nilai ini ya nilai tunainya dengan nilai akadnya yang 1,5 M itu kan 200 ya. Maka itu diakui sebagai margin istisna tangguhan ya. Jadi sebenarnya seperti ini ya. Termin istisna ini dari angsurannya tadi, angsuran yang sudah dibayarkan. Kemudian di piutang istisna ini adalah sisa angsuran yang belum dibayar sampai 60 kali tadi itu sampai ke periode ke-60. Kemudian ini ada persediaannya ya. Persediaannya kan tadi nilainya dari biaya produksinya kan totalnya dengan margin ya itu adalah 1,3 M ya. Gitu ya.
Kemudian margin istisnanya itu berarti selisih antara nilai tunai ini dengan nilai kontraknya yaitu 1,5 M, yaitu 2 M, 200 juta gitu ya. Nah, dia jamin, maka dia akan mengakui apa? Rumahnya sebesar 1,3 M ini. Kemudian dia kan sudah mengangsur sebesar 540. Masih ada yang belum diangsur yaitu 940. Maka ini diakui sebagai utang istisna. Nah, selisihnya sama di sini, maka ini diakui sebagai beban istisna tangguhan. Karena itulah di sini karakteristiknya ini seperti murabahah. Jadi setelah barangnya ini diserahkan ya, barang ini rumah ya, rumahnya ini diserahkan ke Haji Amin. Nah, Haji Amin masih ngangsur terus ini. Haji Amin terus kan mirip seperti murabahah. Ya, barangnya sudah diserahkan, kemudian dia mengangsur. Nah, mirip murabahah kan gitu ya. Jurnalnya pun mirip murabahah. Jurnalnya mirip murabahah. Perlakuan akuntansinya mirip murabahah. Jadi kalau sebelum barang itu diselesaikan, itu nanti menggunakan akuntansi istisna tunai. Tapi kalau sudah barang diserahkan, masih mengangsur, maka nanti mengikuti akuntansi murabahah gitu ya. Nah, itu ininya. Nah, ini nanti kalau kita lihat di akuntansi murabahah, ini nanti kan diangsur, ini kan masih tetap ngangsur terus ya, 20 juta ini masih ngangsur terus ya. Jadi Pak Amin ini masih ngangsur 20 juta. Nah, berapa pendapatan istisna yang diakui itu sebesar apa? Proporsinya. Ya, proporsinya ya. Sisa piutangnya ini kan, sisa piutangnya sudah 60 juta. Terus marginnya adalah 200 juta. Nah, pendapatan margin inilah ini nanti akan yang margin istisna tangguhan ini itu akan diamortisasi nanti menjadi apa? Menjadi pendapatan margin istisna gitu ya. Sedangkan yang margin sedangkan yang beban istisna tangguhannya di pembeli itu akan menjadi beban istisna. Diamortisasi menjadi beban istisna. Nah, jumlah amortisasinya ini itu sesuai dengan proporsinya. Proporsinya yaitu apa? Yaitu 200 juta ini marginnya. Kemudian yang belum dibayar yaitu berapa? Yaitu 960. Nah, ini adalah proporsinya. Nanti dikalikan dengan 20 juta. Gitu ya. Itu nanti akhirnya apa? Setelah proses penyerahan ini, maka berubah akuntansinya adalah nanti akuntansi murabahah. Nah, kita lihat pada saat neracanya di Pak Amin pada saat menerima barang, ya, menerima rumahnya tadi, ya, maka Pak Amin akan mencatat rumahnya sebesar 1,3 M. Nah, di sini Pak Amin mencatat adanya utang istisna. Ini yang belum dibayar kan sisa angsurannya itu. Ya kan? Jadi kan dia harus mengangsur 60 ya. Sudah dibayar 12 bulan, berarti sisa 48 bulan. Nah, sisa 48 bulannya inilah itu apa namanya itu diakui sebagai utang istisna di sini. Gitu ya. Kemudian ada beban istisna tangguhan. Ini adalah karena ada margin tadi gitu ya, selisih antara istisna tunai dengan istisna tangguhannya ya 1,3 dengan 1,5 yaitu 200. Nah, ini yang nanti akan diamortisasi. Diamortisasi jadi apa? Jadi beban beban istisna ya, beban istisna. Beban istisnanya ya. Oke. Nah, sedangkan di sejahtera dia akan mengakui adanya apa? Adanya piutang istisna, kan sisa yang belum dibayar oleh Pak Haji Amin kan gitu ya. Kemudian dia mengakui adanya margin istisna tangguhan. Nah, ini kan menjadi nilai bersihnya. Nilai bersihnya sebenarnya nilai piutang bersihnya adalah hanya 760 kan gitu ya. Hanya 760 juta. Ini adalah nilai piutang bersihnya yang harus dibayar sebenarnya gitu ya. Oke. Ini adalah neracanya. Nah, kita lihat ini kan sudah diterima barangnya. Barangnya sudah diterima, tapi Pak Amin masih ngangsur. Nah, itulah yang disebut dengan istisna tangguh ya. Kita lihat ini angsuran setelah barang diterima. Angsurannya sama 60 kan? 20 juta setiap bulannya setiap tanggal 20. Sudah sama. Cuma di sini sudah tidak lagi menggunakan termin istisna karena ini sudah bukan istisna tunai tapi sudah istisna tangguh gitu ya. Makanya kemudian di sini adalah dia menghapus utang istisna gitu ya. Kan di sini ada utang istisna tadi kan. Nah, di sini kan ada utang istisnanya. Nah, ketika dia mengangsur maka mengangsur 960 juta tadi itu. Nah, di sini utang istisna 20 juta, kas 20 juta. Kemudian di sejarah referensinya dia menghapus piutangnya gitu ya. Nah,
di sini pada saat menerima uang 20 juta ini, maka dia harus mengakui pengakuan pendapatan atas margin istisna tadi gitu ya. Nah, di Pak Haji Amin tadi diamortisasi, beban istisna tangguhannya diamortisasi menjadi beban istisna, menjadi beban istisna. Nah, dari mana ini? Itu dari yaitu apa? 200 juta yaitu marginnya tadi dibagi dengan sisa piutangnya 960 juta gitu ya. Kali 20%. 20%, sorry 20 juta bukan 20%-nya 20 juta. 20 juta ini angsurannya kan per bulan 20 juta kan ya. Nah, ini kalau ini sama nanti ya, di sisi secara regensi sebagai pembuat bangunan juga sama. Dia akan cuma di sini sebagai beban, di sini sebagai pendapatan margin ya. Ini kalau diakumulasikan nanti selama sisa yang ada yaitu selama 48 bulan ya, selama 48 bulan maka nanti jatuhnya adalah sebesar 200 juta totalnya gitu ya. Ya ini yang apa diakui ya sebagai pendapatan istisna ya, pendapatan margin istisna. Ini pendapatan margin istisna ya, pendapatan marginnya 41,66 ini gitu ya. Itu nah, nanti di laporan posisi keuangannya itu pada saat itu diangsur tadi kan rumahnya tetap ini kan, rumahnya tidak tetap ya. Nah, yang berubah di sini utang istisnanya yang dari 960 kemudian dikurangi dengan 20 juta, akhirnya 940 utangnya. Ini beban istisnanya juga berkurang kan gitu. Nah, nanti kan lambat laun ketika beban utang istisnanya sudah nol, ini beban istisna tanggungannya juga nol gitu ya. Jadi sudah tidak ada lagi di neracanya gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang sejahtera regensi? Sejahtera regensi ini juga sama, dia piutangnya berkurang. Yang awalnya 960 karena ada angsuran dari Pak Haji Amin 20 juta, ya maka piutangnya berkurang. Nah, di sini ada perubahan dari margin istisna tanggungan menjadi pendapatan margin istisna. Nah, ini akan berkurang terus. Ini akan berubah menjadi pendapatan margin istisna yang masuk ke laporan laba rugi gitu ya. Nah, piutang istisna hanya akan berkurang di sisi neracanya gitu. Nah, ini terus terjadi terus sampai nol gitu ya. Nah, itu sebenarnya di situ aja. Ini mirip seperti murabahah, ini terjadi seperti murabahah gitu ya. Jadi pengakuan pendapatannya dilakukan secara proporsional, yaitu dari margin ya, dibagi dengan total total sisa ya, total sisa piutang istisnanya ya, total piutang istisnanya. Margin ini margin dari apa? Dari tunai ya. Dari tunai tunai dengan tunai dengan tangguhnya tadi gitu ya. Nah, itu yang diamortisasi gitu ya. Jadi itu rekan-rekan semuanya itu terkait dengan akuntansi istisna tangguh gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Bagaimana kalau istisna paralel? Istisna paralel sebenarnya sama ya. Istisna paralel itu gabungan antara istisna tunai sama istisna tangguh sebenarnya gitu ya. Nanti bisa antara misalkan antara bank syariah dengan nasabahnya itu dia istisna tangguh gitu ya. Tapi nanti antara bank syariah dengan kontraktornya atau dengan developernya itu istisna tunai ya. Kenapa? Jadi kalau yang mungkin sedikit ya. Jadi kalau yang istisna paralel ya, istisna paralel istisna paralel kan begini ya. Istisna paralel itu ini adalah bank syariahnya ya, bank syariahnya, ini adalah nasabah, ini adalah developernya. Developernya di sini ya, atau kontraktornya di sini. Nah, ini kan nanti ada kontrak pertama ya. Kontrak pertama itu antara nasabah dengan bank syariah. Kontrak kedua adalah bank syariah dengan developer. Nah, di kontrak kedua inilah yang disebut dengan istisna tunai. Kenapa tunai? Karena pasti ya nanti ketika barangnya ini sudah selesai, maka bank syariah juga sudah selesai, tidak perlu mengasur lagi. Ya, tidak mungkin lah bank itu akan mengasur terus, tidak mungkin ya, karena dia sudah selesai. Dia misalkan ini dalam waktu 6 bulan gitu ya, 6 bulan terus ini nanti antara bank syariah dengan nasabah di sini misalkan diangsur selama 180 bulan. 180 bulan misalkan gitu ya. Nah, kalau ini kan diselesaikan 6 bulan, istilahnya rumahnya diserahkan 6 bulan, nanti
meskipun ini diangsur oleh bank syariah, ya kan nggak mungkin biasanya kalau untuk menjaga risiko ya, nggak mungkin bank itu akan langsung memberi pembayaran lunas ya. Tapi kalau mungkin terjadi bisa saja, tapi sangat jarang. Biasanya itu dilakukan berdasarkan persentase penyelesaian. Nah, ini adalah istilah tunai. Gitu ya. Kenapa? Karena begitu barangnya selesai, maka bank tidak lagi mengangsur ke developer gitu ya. Nah, kalau yang ini termasuk istilah tangguh. Kenapa? Ketika bank ini sudah menyerahkan barangnya ke nasabah, maka nasabah masih tetap mengangsur. Gitu ya. Begitu juga nasabah ini kan sejak awal kontrak sudah mengangsur gitu ya, sampai barangnya. Jadi, nah kalau di sini nanti gabungan ya, karena istilah tangguh nanti gabungan antara tunai sama tangguh. Jadi nanti ketika nasabah mengangsur selama belum serah terimakan itu maka menggunakan istilah tunai. Tapi nanti setelah bank syariah telah menyerahkan barangnya ke nasabah, maka itu nanti menggunakan istilah tangguhnya atau murobahannya kan begitu ya. Jadi begitu rekan-rekan semuanya, mudah-mudahan bermanfaat gitu ya untuk apa istilahnya pengenalan tentang akuntansi istisna ya. Jadi intinya adalah di istisna ini, istisna tangguh ini itu ada dua ya sesi ya. Sesi pada saat barang itu masih dilakukan proses pembuatan, maka kita menggunakan istisna tunai. Nah, nanti ketika barang itu sudah diserah terimakan ke pembeli dan pembeli masih mengangsur atau masih melakukan pembayaran, maka itu nanti menggunakan akuntansi seperti murobaha gitu ya. Nah, itu dari saya mudah-mudahan bermanfaat. Jika masih ada hal yang kurang jelas, bisa dituliskan di kolom komentar untuk bertanya lebih lanjut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.